Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Nah, perkenalkan kami dari GKJW Jemaat Bangkalan. Pada hari ini kita akan ibadah online remaja. Jadi untuk adik-adik di rumah bisa dipersiapkan Alkitabnya, persembahannya. Dan sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan Yesus dan banyak berterima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan untuk beribadah. Meskipun ibadah kami lakukan secara online, kiranya Engkau tetap sertai kami, Engkau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan oleh pamong kami dapat renungkan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita harus semangat memuji nama Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui firman yang akan kita baca dan kita renungkan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Shalom, selamat pagi teman-teman remaja dimanapun teman-teman remaja GKJW berada. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang petugas. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, puji Tuhan, terima kasih atas setiap rahmat yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap hal yang boleh difirmankan pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Berkati petugas yang akan membacakan, terlebih-lebih petugas yang akan membawa firman-Mu ini Bapa, agar kami juga dapat mengerti dan memaknainya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia
yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, adik-adik remaja se-GKJW. Judul renungkan kita pada pagi hari ini adalah One Nice Act atau suatu aksi yang baik. Kira-kira kalau tadi sudah dibaca firman-Nya dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik sekalian. Pernahkah tidak sih adik-adik remaja ini menjadi berkat bagi orang lain? Ayo, pernah tidak? Dipikir lagi, sekarang usianya usia berapa ya? Ada yang usia 12, ada yang usia 13. Nah, pernah tidak adik-adik ini menjadi berkat untuk orang lain? Mungkin adik-adik akan berpikir, waduh, jadi berkat itu gimana sih ya Kak? Nah, apakah jadi berkat itu nraktir makan, ngasih uang, kemudian nebengin atau traktir temen jajan yang lain-lain kayak gitu, atau kita memberi hadiah atau ngasih benda kesukaan kita? Apakah itu yang dinamakan kita menjadi berkat bagi orang lain? Nah, kadang-kadang kita langsung berpikir ke sana ya. Jadi menjadi berkat itu sepertinya kita harus memberikan suatu benda atau suatu hal yang harus terlihat oleh mata. Kalau kita belum kasih benda-benda tersebut, berarti kita belum jadi berkat. Mari kita perhatikan pada bacaan kita hari ini. Di bacaan kita hari ini, judulnya sudah jelas ya, Maria dan Elizabeth. Siapa yang datang dan siapa yang menyambut. Yang datang itu adalah Maria yang berkunjung ke rumah Elizabeth. Apakah firman Tuhan menyampaikan atau di Alkitab dicatat Maria di situ membawa makanan, buah-buahan, perhiasan atau barang-barang yang berharga lainnya? Coba kita lihat. Ternyata Maria tidak membawa apapun. Ya, Maria tidak membawa apapun ketika datang ke rumah Elizabeth. Tetapi ternyata adik-adik, kedatangan Maria ini justru membuat Elizabeth makin diberkati. Loh, kok bisa ya? Kok bisa sih kedatangan Maria ini membuat Elizabeth itu semakin diberkati?
kita lihat ya, kita baca bersama-sama di ayat yang ke-41. Saya membacakan untuk adik-adik remaja sekalian. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi di sini ketika Maria datang dan memberi salam, bayi dalam rahimnya Elisabet atau bayi yang dikandung oleh Elisabet itu melonjak. Pernah merasakan nggak yang punya adik ini, yang punya adik yang tahu? Kalau ibunya punya adik yang masih dalam perut, terus nendang-nendang, nah terus kita tahu tuh, wah nih adikku nendang-nendang nih. Nah sama seperti itu. Jadi ketika Maria datang, bayi dalam rahimnya Elisabet itu melonjak. Melonjaknya tanda bahwa dia menyambut kedatangan tamu agung. Dan ternyata bukan hanya bayinya Elisabet saja yang merasa terberkati atau merasa bahagia. Bayinya Maria pun juga demikian. Nah, siapakah bayinya Maria itu? Bayi Maria adalah, kurang keras siapa? Yesus Kristus, betul. Bayi yang di dalam rahim Maria adalah Yesus Kristus. Jadi bayinya yang dalam Maria itu juga sangat kegirangan ternyata ketika bertamu atau berdatang ke rumahnya Elisabet. Kemudian apa yang dilakukan oleh Elisabet? Nah, setelah Elisabet merasa diberkati oleh Maria, Elisabet mendoakan Maria. Mendoakan agar bayi yang ada di dalam rahimnya juga terberkati. Kita baca di ayat yang ke-42 ya. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Elisabet mendoakan bayi yang ada dalam rahimnya Maria. Ternyata adik-adik, menjadi berkat itu tidak melulu kita harus memberi sesuatu kepada orang lain atau kita harus memberi benda atau mewujudkan itu biar kelihatan mata. Nah, dari bacaan hari ini ternyata kita belajar bahwa menjadi berkat itu kita mencoba juga untuk saling mendoakan. Melakukan suatu aksi atau seperti yang ada dalam judul renungan kita pada pagi hari ini. Biar adik-adik tidak penasaran atau adik-adik lebih paham ini. Kak, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mau menjadi berkat nih Kak, tapi kita masih belum bisa ketemu dengan teman-teman satu atau yang lainnya karena ada pandemi. Nah, gimana ya Kak biar kita bisa menjadi berkat nih untuk teman-teman sekolah, untuk teman-teman sebaya kita. Gimana caranya? Nah, Kak Evi mau memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana sih caranya kita menjadi berkat. Yuk kita tonton bersama. Bosan nih. Ngapain ya? Sabar. Jangan dulu mikir ngapain. Wih, telepon. Sorry lah. Halo, ada apa Sam? Halo Sur, lagi bosan nih di rumah. Aduh, sorry ya, aku lagi ngedit ini. Nanti aja ya, nanti. Oh, siapa lagi nih kan? Oh, telepon aja coba. Sam. Halo Dra. Iya, ada apa? Aku lagi ngegame nih Sam. Nanti aja ya, nanti turun aku. Belum aku. Telepon siapa ini enaknya ini?
aja deh. Mudah-mudahan ada waktu. Halo, ada apa, Sam? Mek, lagi ngapain nih? Lagi nonton TV. Lagi bosan nih Mek, aku di rumah. Dari tadi aku telepon Andra sama Suryo dicuekin. Ya, sabar, Sam. Kamu udah, Sam, tugasnya? Belum aku. Lupa. Iya lupa. Duh ya apa ini? Ya udah, kerjain aku nanti nyontoh ya. Kok enak kamunya? Aku susah payah kamu nyontoh. Berarti kamu belum berarti? Ya gak apa-apa kan, biar bisa nyontoh kamu. Udah aku kerjakan sekarang ya. Ya, jangan lupa kasih tahu ya. Makasih ya Mek ya sudah nemenin sama ngingetin itu ngerjain PR-nya. Akhirnya ada yang ngajakin aku ngobrol. Nah, bisa lihat kan ya tadi ilustrasinya. Menjadi berkat itu ternyata tidak harus menunggu melakukan sesuatu yang besar. Adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik misalnya selama masa pandemi ternyata ranking 1, nggak ada ranking ya sekarang. Nilainya bagus di rapot atau dapat juara kelas atau mendapat penghargaan apapun di sekolah. Ternyata tidak harus kita memberikan apa sih namanya hadiah atau kita tidak harus mentraktir teman-teman. Coy, gengs, ternyata aku juara kelas nih, yuk kita makan-makan yuk karena aku udah juara nih. Tidak perlu seperti itu adik-adik. Nah, dari ilustrasi tadi kita diberikan pelajaran atau hal yang bisa kita ambil melalui ilustrasi tadi adalah ketika kita mau memberi diri untuk mendengar atau kita mau memberi perhatian untuk teman kita, maka saat itu kita sudah menjadi berkat untuk teman kita. Mudah? Mudah kok. Kalau Kak Evi ngomong mudah. Susah? Nah, itu yang harus kita lakukan. Gampang-gampang susah tapi harus kita tetap lakukan. Mau menjadi berkat bagi orang lain dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang kecil tadi. Melakukan one nice act atau satu hal yang sangat beraksi atau yang sangat kecil. Melakukan hal dari kecil dan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sudah patutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Ia telah melimpahkan berkat yang luar biasa kepada kita. Karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji sebuah lagu, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita siapkan hati kita, pikiran kita, mari kita satukan hati kita dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan
Kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, kami mau memulai hal-hal kecil yang kami dapat lakukan untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, biarlah setiap hal yang boleh kami dengar hari ini dapat menjadi kegiatan kami atau dapat menjadi pedoman kami dalam melakukan hal-hal itu tadi. Tuhan, kami membawa setiap doa untuk seluruh remaja GKJW yang ada di seluruh MA. Kiranya Engkau memberkati satu persatu anak-anak-Mu ini agar terus bersemangat dalam menjalani kehidupan, terutama dalam melakukan kegiatan sekolah. Kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa selama masa pandemi ini kami selalu bersekolah melalui kegiatan online dan kami merasa agak jenuh di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan menghibur kami, Tuhan sendiri yang akan menguatkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan KPAR di seluruh Majelis Agung agar Tuhan terus dapat memberkati baik setiap kakak-kakak pamong, setiap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di masa pandemi ini, biarlah itu menjadi berkat dan juga memberikan manfaat pada kami semua anak-anak remaja di sini, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami, menilik teman-teman kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap hal boleh Tuhan berikan, baik itu sakit, penyakit, ataupun kesehatan. Kami yakin dan percaya ada hal yang indah yang ingin Tuhan lakukan pada hidup kami. Ketika kami sakit, kami yakin percaya Tuhan memberikan obat dan Tuhan sendiri yang menyembuhkan kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Bapak, kami tahu bahwa hari ini kami sedang dilanda pandemi COVID-19 yang kami percaya kami sempat tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Kami tidak bisa bersekolah, kami tidak bisa bermain dengan bebas seperti dahulu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri yang melindungi bangsa kami. Mulai dari petugas kesehatan, relawan, Tuhan kiranya Engkau berikan kekuatan kesehatan. Kemudian pasien COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kesabaran untuk mereka dalam menghadapi setiap hal yang boleh mereka lewati. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Bapak, Engkau berikan roh kebijaksanaan, roh kekuatan untuk menghadapi setiap hal yang boleh terjadi dalam Indonesia. Berkati seluruh gereja-gereja, terutama gerejamu di GKJW, Majelis Agung, yang hari ini kami masih terus mengikuti ibadah online. Bapak, biarlah kegiatan ibadah online ini Bapak dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami, dapat menjadi pedoman dalam hidup kami dan semangat baru untuk kami anak-anak-Mu terus berkarya. Bapak, inilah semua doa kami alaskan hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Wah, gak kerasa ya kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Oh iya, adik-adik, sebelum kita kembali untuk melakukan aktivitas dan kegiatan kita masing-masing, kakak ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri kita dengan makan makanan yang bergizi, juga jangan lupa untuk memakai masker jika keluar rumah, jangan lupa juga untuk cuci tangan, dan juga jaga jarak dengan orang lain. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita pujikan sebuah lagu, Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang terkasih, mari kita memohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin.